Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PT Natural Herb Indonesia. Nah, yang dimana PT Natural Herb Indonesia merupakan perusahaan jamu modern yang memproduksi minuman kesehatan dan suplemen herbal berbahan alami. Nah, yang dimana perusahaan ini menggabungkan pengobatan tradisional Indonesia dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk yang aman, sehat, dan berkualitas. Selain itu, perusahaan juga menerapkan konsep green entrepreneurship dalam seluruh proses bisnisnya. Nah, tujuannya itu perusahaan melakukan IPO dengan beberapa tujuan, yaitu memperoleh tambahan modal, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi, mengembangkan produk inovasi herbal, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Dengan adanya IPO, perusahaan diharapkan dapat berkembang lebih cepat dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Perusahaan kami memiliki 3 produk unggulan. Yang pertama ada Kelor-G, yaitu kapsul superfood berbahan ekstrak daun kelor organik. Yang kedua ada Vita-J, minuman jahe instan yang bermanfaat untuk kesehatan dan kebugaran. Yang ketiga ada Sehat Rempah, yaitu suplemen herbal berbahan temulawak, kunyit, dan jahe merah. Selanjutnya itu strategi bisnis hijau. Dalam menjalankan bisnisnya juga perusahaan harus menerapkan konsep Green Factory berbasis tenaga surya untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, bahan baku herbal diperoleh dari petani lokal sehingga mendukung perekonomian masyarakat sekaligus menciptakan produksi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu perusahaan juga mengelola limbah produksi menjadi pupuk organik yang dapat dimanfaatkan kembali oleh petani. Selain itu, juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Perusahaan menjalankan program retun dan refill untuk mengurangi limbah kemasan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, untuk kinerja keuangan dan strategi IPO-nya, kami memutuskan menggunakan IPO di pasar AIM atau Alternative Investment Market di Inggris. Nah, kami memilih bursa ini karena AIM sangat mendukung perusahaan berkembang dengan potensi ekspansi internasional, serta menjadi magnet bagi investor dunia yang berfokus pada bisnis berkelanjutan atau ESG dan produk kesehatan alami. Nah, dengan kombinasi strategi bisnis hijau dan fundamental keuangan yang sehat, kami memutuskan PT Natural Herba Indonesia ini siap memimpin di pasar global. Selamat siang, saya Salsonaya dari kelompok 7 ingin mempertanyakan mengenai kelompok 4. Pertanyaannya itu, kami kan sangat tertarik nih dengan potensi keuntungan dan konsep ESG yang kalian bawakan. Nah, namun komitmen pada bahan organik dari petani lokal dan kemasan ramah lingkungan tentu itu kan membutuhkan biaya yang produksi yang cukup tinggi kan. Nah, bagaimana sih strategi perusahaan kalian untuk menjaga agar margin laba bersih tetap stabil dan tidak tergerus jika harga bahan baku pertanian lokal mengalami fluktuasi dan kegagalan panen? Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas pertanyaannya dari Sarah sebagai investor. Nah, untuk menjaga margin laba tetap stabil dari resiko fluktuasi harga dan gagal panen, kami menerapkan sistem kontrak harga tetap jangka panjang dengan kelompok tani di berbagai wilayah berbeda guna mengamankan pasokan. Nah, selain itu, seiring meningkatnya volume produksi, kami akan menekankan biaya operasional melalui skala ekonomi pada kemasan ramah lingkungan dan efisiensi teknologi. Dengan begitu, komitmen ESG ini justru menjadi nilai tambah yang melindungi keuntungan perusahaan sekaligus memberikan dampak sosial yang berkelanjutan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami sebagai analisis pasar, yang dimana kami mau ngasih pertanyaan sama kelompok 3. Nah, pertanyaannya itu, sebagai analisis pasar, kami melihat bahwa potensi yang besar pada tren green lifestyle di Eropa. Namun, tantangan terbesar PT Bumi Herba Lestari adalah tingginya biaya logistik
dan ketatnya persaingan dengan merek herbal global di Inggris. Selain itu, di pasar domestik, pasar jamu sudah didominasi oleh pemain raksasa yang sangat kuat. Bagaimana strategi konkret perusahaan untuk membangun brand awareness atau kesadaran merek agar konsumen internasional mau beralih ke produk kalian? Terima kasih. Nah, terima kasih atas dari kelompok TESA untuk analisis pasarnya. Nah, untuk menghadapi persaingan dan biaya logistik, PT fokus mengincar niche market pasar spesifik, yaitu generasi muda dan konsumen modern yang peduli pada isu lingkungan atau eco-conscious. Kami membedakan diri dari pemain jamu tradisional melalui kemasan estetik yang ramah lingkungan dan kampanye digital yang kuat. Sementara untuk pasar internasional, strategi jangka panjang kami adalah mengekspor bahan baku setengah jadi atau bubuk konsentrat untuk dikemas di wilayah regional dekat Eropa sehingga dapat menekankan biaya logistik sekaligus mengurangi jejak karbon transmisi. Saya dari kelompok 6 sebagai tim regulator memberikan saran dan tanggapan di mana kami mengapresiasi komitmen dari PT Bumi Herbal Lestari Tbk dalam menerapkan prinsip sustainability. Namun kami mengingatkan agar konsep hijau ini tidak sekedar jargon, namun juga dilakukan betul-betul dalam perusahaan tersebut. Nah, perusahaan hijau wajib memastikan bahwa seluruh dokumen itu legal dan memenuhi standar ketat BPOM maupun regulasi internasional di bursa mereka. Buat kelompok Vanessa, terima kasih atas sarannya sebagai regulator. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.